Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan, serta umat Tridharma dimanapun berada. Pada saat ini, saya sedikit ingin bercerita tentang Dewa Pintu atau Muisin. Muisin Kongco pada Klenteng Hok Tik Tong ini digambarkan seperti Bapak Ibu lihat adalah dua jenderal pada saat Kaisar Li Ximbin pada waktu dinasti Tang. Di sini ada Wei Tiqiong, kemudian di sana ada Qin Xiokpo. Bagaimanakah asal mulanya adanya Dewa Pintu yang digambarkan dua orang jenderal itu? Beginilah ceritanya. Pada masa dinasti Tang, pada saat pemerintahan Li Ximbin, ada seorang tukang ramal yang membuka meja ramalannya di sebuah pasar. Pada saat itu, ada raja naga kecil yang menyaru menjadi orang biasa, melihat keramaian di pasar, melihat ada tukang ramal, ada rasa jahil dari Raja Naga ini untuk mencoba ketepatan ramalannya. Maka didatangilah tukang ramal itu. Kemudian Raja Naga ini bertanya, "Apakah Anda bisa meramalkan kapan akan turun hujan? Berapa lama hujan itu akan turun?" Si tukang ramal menghitung-hitung, kemudian menyebutkan bahwa 2 hari yang akan datang, jam 5 sore, akan turun hujan dengan lebatnya. Sang Raja Naga tertawa, karena untuk wilayah itu dialah yang mengatur hujan. Kok tukang ramal ini berani-beraninya meramalkan hujan, lalu mengajak bertaruh. Apabila tukang ramal itu benar, maka akan diberi hadiah 100 tael emas. Pada waktu itu 100 tael emas sangat berharga sekali. Mungkin kalau saat ini ya 100 juta. Tapi kalau tidak berhasil, tidak boleh praktek di pasar itu lagi. Ya, diterima perjanjian bertaruh itu. Sang Raja Naga berpikir, saya yang ngatur kok. Bisa-bisanya tukang ramal itu berani bertaruh.
Kemudian Raja Naga itu kembali ke rumahnya. Sampai di rumah kaget karena ada titah dari Yok Hong Siangte bahwa harus menurunkan hujan pada besok hari jam 5 sore, tepat seperti peramal itu. Lalu si Raja Naga ini berpikir, gini aja, hujannya saya rubah saja menjadi besok jam 5 pagi. Kalau si tukang ramal itu menyebutkan hujannya selama setengah jam, ini saya buat hujannya terus menerus sampai jam 5 sore. Kan perintah Gyokte jam 5 sore juga terpenuhi. Keesokan harinya diaturlah curah hujan yang demikian. Lusanya dia kembali menyaru sebagai pemuda yang semula mendatangi tukang ramal itu. Dia berkata, "Hai tukang ramal, ternyata kamu itu bohong. Buktinya ramalanmu meleset." Si tukang ramal tertawa terbahak-bahak. Raja Naga kaget karena kok dia diketahui sebagai Raja Naga. Nanti kamu akan dipenggal kepala karena kamu sudah merubah titah Dian. Dian memerintahkan untuk hujan jam 5 sore selama setengah jam, kamu rubah menjadi jam 5 pagi selama setengah hari. Kaget. Wah, gimana ini? Saya akan dipenggal kepala. Lalu melihat tukang ramal itu demikian hebatnya, sang Raja Naga kemudian bertekuk lutut dan mohon petunjuk supaya bisa terhindar dari hukuman penggal kepala itu. Tukang ramal itu mengatakan, petugas yang suruh memenggal kepalamu adalah salah satu penasehat dari Raja Lisimbin. Cobalah kamu minta kepada Raja Lisimbin, meminta tolong supaya petugas itu jangan boleh kemana-mana pada saat dia bertugas memenggal kepalamu. Satu hari itu tolong petugas itu jangan kemana-mana. Kamu pada minggu depan tepat akan menjalani hukumanmu. Cobalah kamu berusaha. Lalu sang Raja Naga itu menghormat, mengucapkan terima kasih, kemudian menghadap pada Kaisar Lisimbin. Semua diceritakanlah dan dia mohon pertolongan Raja Lisimbin, penasehat raja itu, supaya jangan boleh kemana-mana pada hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan. Ya, Raja Lisimbin merasa ini sangat mudah.
Nanti penasihat itu saya ajak main catur saja kan sudah beres. Bisa seharian di rumah terus. Sampai pada waktunya Raja Li Simbin mengambil penasehatnya itu, dipanggil ke istana dan diajak main catur satu harian dari pagi sampai malam. Karena capek, sekitar jam 5 sore penasihat itu tertidur. Raja Li Simbin merasa, wah, kebenaran. Dia tertidur, jadi nggak bisa kemana-mana. Di luar pengetahuan Raja Li Simbin, pada saat tidur itu, rohnya pergi menunaikan tugasnya dan memenggal sang Raja Naga itu. Arwah dari sang Raja Naga itu penasaran. Saya sudah minta tolong baik-baik dengan Raja Li Simbin. Kok masih dipenggal kepala saya? Maka pada malam hari, pada saat Raja Li Simbin mau tidur, diganggulah dengan hal-hal yang menakutkan oleh arwah Raja Naga itu. Setiap hari demikian, sampai berhari-hari Raja Li Simbin ini tidak bisa tidur. Setiap hari melihat hal-hal yang menyeramkan. Akhirnya Raja Li Simbin memanggil 2 orang jenderal perang yang sangat tangguh, yaitu Chin Siokpo dan U Tikyong. 2 orang jenderal itu suruh menjaga di muka kamarnya, di pintu kamarnya, supaya setan-setan itu tidak datang lagi. Benar juga, pada malam pertama 2 jenderal itu menjaga dengan penuh kewaspadaan. Setan itu tidak berani datang dan Raja Li Simbin bisa tertidur dengan pulasnya. Namun kalau setiap malam harus menjaga, lama-lama kan nggak kuat, harus begadang terus. Maka dipanggillah seorang pelukis istana yang hebat untuk melukiskan gambar 2 orang jenderalnya itu di pintu kamarnya Raja Li Simbin. Sehingga pada kelenteng-kelenteng tertentu, gambar U Tikyong dan Chin Siokpo itu digambar di pintu kelenteng. Itulah sekilas cerita tentang asal mulanya Dewa Pintu. Lalu bagaimanakah kita yang wajib kita lakukan pada saat kita sembahyang di kelenteng? Merupakan suatu hal yang umum dimanapun kelenteng itu berada, apakah di Indonesia, apakah di luar negeri, pasti ada dikonglo atau hyolo khusus untuk bersujud sembahyang kepada Tuhan yang Maha Esa. Biasanya dikonglo itu menghadap keluar dan tidak ada satu patung pun yang terdapat di situ. Ini menggambarkan bahwa Dian atau Tuhan yang Maha Roh dilihat
tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Demikianlah salah satu pelajaran dari Nabi Agung Konghucu. Setelah menghormat kepada Dian, biasanya orang akan menghormat kepada Dewa Pintu untuk mohon izin berkenan bersembahyang. Kalau pada Dian kita mengucapkan syukur dan mohon ampun akan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan mohon bimbingan supaya dikuatkan hati kita untuk tidak melakukannya lagi. Nah, pada Dewa Pintu biasanya kita memohon supaya kita tidak diganggu oleh roh jahat dan oleh orang-orang jahat. Jadi supaya terhindar dari godaan Yao Kuai atau Xiaojin. Inilah sekelumit yang saya ketahui tentang Dewa Pintu. Semoga ini dapat bermanfaat, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan, harap dapat dimaafkan karena keterbatasan pengetahuan saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya, Namo Tridharmaya.